Pengakuan anggota Cakrabirawa, kalau minta ampun ke Soeharto, lebih baik saya mati. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Lelaki di hadapan saya ini berperawakan tinggi kurus, dan meski usianya sudah menginjak 77 tahun, dia masih tampak terengginas. Ingatannya pun masih kuat. Sore itu, sebungkus kretek dan segelas kopi menemani obrolan kami. Dia adalah Sulemi, bekas prajurit Cakrabirawa, sebuah pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Kepada saya, pria kelahiran 1940 ini berkali bersumpah bakal berkata jujur tentang peristiwa 1 Oktober 1965. Sebab baginya, kejadian berdarah tersebut telah menjungkir balikan hidupnya dari semula prajurit terhormat menjadi pesakitan, di mana ia dituduh terlibat PKI dan membuatnya mengeram di bui seumur hidup. Sulemi memulai ceritanya pada 29 September 1965. Kala itu, ia dikumpulkan Komandan Kompi Letnan 1 Dul Arif. Di situ, Arif menyebut Presiden Soekarno terancam oleh kelompok Dewan Jenderal yang siap menggulingkan Soekarno pada 5 Oktober 1965. Dasar itulah yang kemudian membuat Komandan Batalion Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung, memutuskan menggagalkan rencana itu dan menyeret para Dewan Jenderal ke hadapan Presiden Soekarno. Kata Sulemi, jauh sebelumnya, yaitu 10 September 1965, Arif pernah menyatakan hal serupa. Pemimpin besar revolusi berada dalam bahaya besar. Ada instruksi Komandan Batalion, Letkol Untung, yang mengatakan tanggal itu juga situasi konsinyir berat. Pada 5 Oktober akan terjadi kudeta dari perwira-perwira Angkatan Darat. Ini instruksi dari Komandan Loya, kenang Sulemi. Sebagai prajurit, Sulemi mempercayai kabar itu. Esoknya, 30 September 1965, Dul Arif dan Untung bersama Kolonel Latif mengajaknya menemui Panglima Kostrad, Soeharto, di RS Gatot Subroto. Sulemi ingat, usai bertemu Soeharto, wajah Untung dan Dul Arif berseri. Disitulah ia tahu Soeharto merestui aksi Untung. Dini hari 1 Oktober 1965, Sulemi tergabung dalam pasukan yang bertugas menjemput para Dewan Jenderal. Mereka diperintahkan menjemput dalam keadaan hidup atau mati. Dia bersama 35 prajurit Cakrabirawa lantas menuju rumah Jenderal A.H. Nasution. Tapi, karena kekeliruan informasi, mereka malah masuk ke kediaman Menteri J.E. Leimana yang bertetanggaan dengan Nasution. Kondisi kala itu begitu tegang. Tiba di gerbang rumah Nasution, pasukan Sulemi masuk. Di pintu utama, rupanya tak terkunci. Tapi mereka tak menemukan yang dicari, lalu menggeledah beberapa kamar. Hingga di salah satu kamar, Nasution membuka pintu, namun buru-buru dikunci melihat banyaknya pasukan. Sulemi minta agar pintu dibuka. Tak ada jawaban dari dalam. Sontak, Kopral Sumarjo dan Haryono membuka paksa dengan rentetan tembakan dari senapan serbu. Pintu terbuka, hanya saja Nasution lenyap. Sementara di luar rumah terdengar kembali rentetan tembakan. Belakangan diketahui Nasution kabur dengan melompat pagar. Pasukan Sulemi sengaja tak mengejarnya. Sesuai perintah, aksi mereka tanpa mengganggu sekitar. Akan tetapi, di dalam rumah Nasution kondisi kian genting. Di kamar, Sulemi melihat istri Nasution berjalan bolak-balik, gelisah. Tak lama, ia dan 2 orang lain keluar rumah. Baru beberapa langkah, ia mendengar seorang bocah menangis. Saat itu, Sulemi tak tahu jika anak itu adik Irma Nasution. Dia meyakini adik Irma tak sengaja terkena peluru kala Sumarjo dan Hargiono membuka paksa kunci dengan tembakan. Tapi, kabar yang tersiar pasukan Cakrabirawa telah mencelakai bocah berusia 5 tahun itu. Potret kejam pun melekat pada Sulemi dan kawan-kawannya. Pasca aksi 1 Oktober 1965,
Sulemi dan semua pasukan Cakrabirawa ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena dituduh pendukung PKI. Belakangan, pada 28 Maret 1966, pasukan elit ini dibubarkan. Selama di Bui Desa Lembah, Sulemi disiksa, dipaksa mengaku sebagai anggota PKI. Tapi ia keras membantah meski mengakui terlibat menculikan Nasution. Itu pun atas perintah Letkol Untung dan Letnan Dul Arif. Sedangkan intrik politik di balik peristiwa itu ia sama sekali tak tahu. Tentara yang menginterogasi Sulemi berupaya meruntuhkan pertahanannya. Ia berkali dipukul dengan kursi kayu, jempolnya diganjal kursi, disetrum, kukunya dicabuti, maka tiap selesai diperiksa harus dibantu tandu ke selnya. Ia bercerita 2 kali seminggu sudah pasti diinterogasi, atau kalau tubuhnya mulai pulih kembali disiksa. Sedangkan makanan yang diberikan nasi berkutu dan sepotong ikan asin. Minumannya diambil dari selokan di penjara, disedot dengan selang batang daun pepaya. Selang 2 tahun, Sulemi menghadap Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahlimub. Vonis mati diputuskan. Sementara 2 temannya Hargiono dihukum mati dan Sumarjo dihukum seumur hidup. Sulemi pun ingat betul hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu menangis kala membacakan putusannya. Dijatuhi hukuman mati, Sulemi tak berniat banding ke pengadilan tinggi militer. Baginya, mati lebih baik daripada terus-menerus disiksa. Namun, penasihat hukum militernya berpendapat lain, hingga akhirnya dia diganjar penjara seumur hidup. Dari Salemba, Sulemi dipindah ke penjara Pamekasan, Jawa Timur bersama 32 tahanan politik lainnya. Di tempat itu, Sulemi meninggalkan seorang istri dan anak. Melihat kondisinya yang tak berdaya, dia mempersilahkan istrinya menggugat cerai. Sejak itu, Sulemi jadi orang yang terbuang. Pada Oktober 1980, Sulemi bebas setelah mendapat grasi dari Presiden Soeharto. Kuat diduga pengampunan itu akibat tekanan lembaga HAM PBB. 15 tahun di penjara, penderitaan Sulemi tak selesai begitu saja. Saat kembali ke tanah kelahirannya Purbalingga, tak ada satupun tetangga yang menyapa. Mencari pekerjaan juga sulit. Sulemi kemudian membuat patung dari batu, kayu atau pasir. Keahlian baru itu ia dapatkan dari seniman lekra saat di penjara. Di usia sepuh, Sulemi kawin untuk kali kedua dengan Sri Murni. Bersama sang istri, ia berjualan daging di pasar Purbalingga. Sri Murni mengatakan suaminya kerap mengigau, berteriak-teriak dalam tidur. Ia menduga sang suami trauma akibat penyiksaan di penjara. Sulemi mengaku ia bermimpi dijemput petugas penjara militer. Tiap dijemput berakhir dengan penyiksaan. Di mimpi itu, tulang belikat, kaki dan pinggangnya patah. Lalu tubuhnya penuh luka bekas sundutan rokok dan kukunya habis dicopot dengan tang. Sulemi dipindah ke penjara Pamekasan, Jawa Timur bersama 32 tahanan politik lainnya. Di tempat itu, Sulemi meninggalkan seorang istri dan anak. Melihat kondisinya yang tak berdaya, dia mempersilahkan istrinya menggugat cerai. Sejak itu, Sulemi jadi orang yang terbuang. Pada Oktober 1980, Sulemi bebas setelah mendapat grasi dari Presiden Soeharto. Kuat diduga pengampunan itu akibat tekanan lembaga HAM PBB. 15 tahun di penjara, penderitaan Sulemi tak selesai begitu saja. Saat kembali ke tanah kelahirannya Purbalingga, tak ada satupun tetangga yang menyapa. Mencari pekerjaan juga sulit. Sulemi kemudian membuat patung dari batu, kayu atau pasir. Keahlian baru itu ia dapatkan dari seniman lekra saat di penjara. Di usia sepuh, Sulemi kawin untuk kali kedua dengan Sri Murni. Bersama sang istri, ia berjualan daging di pasar Purbalingga. Sri Murni mengatakan suaminya kerap mengigau, berteriak-teriak dalam tidur. Ia menduga sang suami trauma akibat penyiksaan di penjara. Sulemi mengaku ia bermimpi dijemput petugas penjara militer. Tiap dijemput berakhir dengan penyiksaan. Di mimpi itu, tulang belikat, kaki dan pinggangnya patah.
Lalu tubuhnya penuh luka bekas sundutan rokok dan kukunya habis dicopot dengan tang.